Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari selingkar Ranah Minang dari rantau Jepang Pesisir, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lain. Maaf lahir dan batin. Kita to the point ya. Nanti dijelaskan di bawah atas statement ini. Semua aturan susunan dalam istilah ABS SBK yang dipahami saat ini ditambah istilah adat nanampe, juga istilah adat selingkah nagari. Belakangan ini sangat marak istilah adat sebatang panjang. Selain istilah ABS SBK itu sangat fatal, dan istilah ABS SBK barulah sebatas keruh dan kusut pengetahuan pemahaman umum keturunan Ranah Minang. Dan aturan adat nan ampe, aturan adidat salingkah nagari, aturan adat sabatang panjang itu rata-rata melanggar Al-Quran dan hadis. Selama ini kenapa pada diam? Karena terjebak dengan campur aduk istilah, terlalu banyak bicara hukum adat, hukum adab, dan kebudayaan sudah dianggap sebuah hukum juga. Ya, juga terlalu banyak bicara hukum Islam. Ya, ditambah doktrinisasi oleh orang-orang yang belumlah mengerti, belum dia mengerti apa-apa yang dia tulis, apa-apa yang dia ucapkan, ya. Dan yang sangat fatal adalah yang paling kita takuti di dalam golongan umat Islam umumnya, sesama keturunan Ranah Minang dari rantau Jepang Pesisir umumnya adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang bertabiat 6 tabiat binatang, tergambar terutama di dalam perihal menanggapi, mengulas atau berkomentar sehubungan konten YouTube seseorang, status Facebook banyak orang, dan lain-lain, ceramah juga khutbah. Rata-rata mendahulukan 6 tabiat binatang yang dimaksud adalah tanpa bertanya terlebih dahulu, langsung berkomentar sesuai apa yang dia pikirkan. Kalau dia anggap itu perkara mencela dan menghujat, maka dia akan balik mencela dan menghujat juga, tanpa diawali bertanya kepada seseorang yang berkarya lewat status maupun lewat konten di dalam YouTube. Ya, saudara-saudari saat ini sedang menyaksikan channel YouTube atas nama Andi Khalifah Minangonesiawi, dan akun Facebook saya saat ini adalah atas nama Pangulu Marapa Alam. Ya, ini sekilas bahasan-bahasan yang akan dibahas pada konten berikutnya. Ya, selain bahasan yang tadi di atas pada melanggar ayat suci Al-Quran dan hadis. Dan titah bagi saya adalah cuma 2 dari leluhur. Leluhur itu sebagai pembimbing dan penghantar saya sedari remaja. 2 titah beliau adalah jago adat Jolimbagona, dirikan agamo. Cuma 2 itu saja. Nah,
dan frekuensi kita belum tentu sama. Limbago yang saya maksud dengan saudara-saudari yang saudara maksud itu belum bisa dipastikan sama. Untuk itulah gunanya sangat-sangat disarankan berdialog, karakter berdialog. Jika belum bisa dipastikan statement seseorang, jika belum sama maksud, jangan sesekali berkomentar di luar judul bahasan. Terutama jangan mencela, jangan menghujat, jangan melakukan 6 tabiat binatang. Pertama, 6 tabiat binatang adalah terkesan permusuhan, rakus, keji, pembunuhan karakter, pembunuh, termasuk juga pembunuhan karakter itu juga termasuk salah satu hukumiah Islam. Ya, selain 2 hukumiah Islam, cara pembunuhan Islam adalah pembunuhan karakter tadi, pembunuhan mata pencarian, dan pembunuhan jasad. Ya, tadi baru disebutkan, diulang lagi, permusuhan, rakus, keji, pembunuh, ya 4. Nah, tabiat binatang yang 2 lagi, pemalas dan pezina. Ya, ini yang saya maksud tadi dengan bahasan pada konten berikutnya. Selain bahasan ABSSPK, adat nanampe, adat Salingka Nagari, maupun adat Sabatang Panjang. Ya, kita kupas tuntas per judul tadi. Ya, bahasan kedepannya adalah yang pertama itu hak ulayat para mande di ranah Minang, sehingga dia bisa mengajak suaminya kepada tanah warisan, dan sementara itu para lelaki-laki Minang tidak boleh membawa istri kepada tanah ulayat. Ya, itu sangat tidak adil dan sangat melanggar banyak ayat-ayat Allah, terutama di dalam surat An-Nisa. Persisnya nanti kita dialog, saya beritahu. Ya. Dan kenapa laki-laki Minang pada diam saja saat ini? Karena otaknya kurang sehat dan dia tidak tahu di mana letak akal. Dia pikir letak akal itu di dalam otak. Sehingga tidak semudah dia menggunakan tangan dan kaki lah dia menggunakan akal, karena tidak tahu di mana letaknya akal. Ya, saya ingatkan lagi. Sedari ada aturan yang dinamakan adat Minang, sedari saat itu laki-laki Minang hilang hak tanah di ranah Minang. Dan supaya tidak terasa hilang hak tanah di Minang, sang perancang membuat ulayat para wanita Minang itu dia sebagai pengurus. Nah, dan realitanya si pengurus di saat dia punya istri, saat dia punya istri, dia akan dianggap janggal membawa istrinya ke tanah orang tuanya, ya, ke tanah orang tuanya. Tetapi sangat disarankan bagi semua wanita membawa suami ke tanah orang tuanya. Paham? Dan si wanita, berikut suami si wanita, boleh sampai akhir hayatnya tinggal di wilayah tersebut, berikut anak-anaknya memiliki hak seumur hidup di tanah ulayat. Coba bandingkan dengan si laki-laki. Si laki-laki tidak bisa, maksudnya si laki-laki boleh atas nama hak guna, hak memakai, selama si laki-laki itu hidup, ya. Dan setelah si laki-laki meninggal, itu istrinya, anaknya tidak ada hak sama sekali berdomisili di tanah warisan kedua orang tuanya. Sampai sini jelas? Ya. Apa mau diulang lagi? Kalau yang sudah cerdas pasti sudah tahu, ya.
Itu baru satu hal. Dan hal kedua adalah posisi Pandito Malin Monty Jodobalang dan gelar itu lebih terdahulu ada. Ya. Dan oleh gelar belakangan yang baru muncul, Pangulu Datuk, itu kastanya gelar yang duluan ada, itu di bawah dari gelar yang baru muncul tadi, Datuk Pangulu. Tergambar di dalam bahasa umum atau sikap umum, sikap kaum terhadap yang memakai gelar. Jadi anak cucu kemenakan diarahkan, didoktrinkan oleh sang perancang aturan ini untuk lebih patuh kepada Pangulu dan datuknya. Bukan diarahkan kepada Pandito Malin Monty Jodobalang. Saudara-saudara tahu apa itu? Tugasnya Pandito Monty Jodobalang? Tugasnya adalah syiar agama Islam. Silahkan perhatikan kebiasaan Pangulu Datuk dengan kebiasaan bahasa Pangulu, dengan kebiasaan Pandito Malin Monty Jodobalang. Pandito Malin Monty Jodobalang itu sangat syarat bahasa berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Sementara apa yang dilakukan oleh Pangulu dan Datuk? Berpantun, pasambahan, begana, bogono, ya, cukup. Dan masih banyak hal lain pada konten berikutnya. Jadi kalau saya campur aduk, nanti tidak ada yang sampai apa-apa yang saya coba sampaikan. Karena bercampur aduk, jadi harus fokus per judul. Dan salah satu metode yang paling mudah yang saya maksud adalah kalau kita bicara adat, konsisten di jalur adat. Di saat kita bicara adat, tahu-taunya bercampur dengan budaya, itu di warning. Maaf, kita keluar dari bahasan. Nah, di saat membahas budaya, tahu-tahu membahas agama, itu juga di luar koridor. Karena landasan budaya ini tidak sama sekali berlandaskan Al-Quran dan Hadis dan sangat umum melanggar hukum Al-Quran dan Hadis. Contoh, pakaian adat seperti apa? Itu bukan pakaian adat juga, itu pakaian budaya. Ya. Jadi susah kalau bicara. Jadi kalau yang adat yang apa? Misalnya adat Jago, adat di Limbago. Adat yang mana? Limbago yang mana? Itu harus jelas. Jangan sampai nanti bicara adat tapi yang dimaksud adalah budaya. Salah satu contoh pakaian tadi, itu pakaian budaya, bukan pakaian adat. Jadi apa pakaian adat si manusia? Adalah daging, adalah ruh. Ya, adalah jiwa, itu pakaian manusia. Dan dia dilahirkan, itu yang namanya yang dibilang pakaian budaya itu tidak ada di saat dia lahir. Setelah dia lahir dewasa, barulah. Ya, dan pakaian budaya itu berbeda-beda, tergantung namanya kearifan lokal. Dan kearifan lokal saat ini dianggap statusnya lebih tinggi daripada Al-Quran dan Hadis. Apakah itu bukan musibah? Jadi saya cuma sebatas seperti baju ini ya. Limbago Bimbingan Hantaran ABS SBK, Rajo Sarapek Minang. Rajo ini mufakat dari orang banyak, seluruh Minang. Ya. Jadi seluruh Minang barajo kamu pakat, bukan saya pribadi yang mengaku rajo. Ya. Moga dapat kiranya saudara-saudari maklumi. Maaf awal-awal saya tampil di YouTube ini dalam saya memperlihatkan yang jernih dan lurus, terpaksa saya memberi contoh orang-orang yang menimbulkan musibah, menyebarluaskan hal-hal keruh dan kusut. Cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nomor WA saya 0821 790 45 777, asal Sumbar. Persisnya sekitar Danau Singkara. Lebih detailnya Kanagarian Kacang.
Kabupaten Solo, Sumbar, Indonesia. Begitu. Terima kasih atas dukungan saudara-saudari semua. Konten saya yang mana saja bebas edit, bebas share, bebas dibagikan. Ya, jika mau menghubungi saya terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang mau membagikan tanpa menghubungi nomor WA saya di atas tadi juga tidak apa-apa. Yang penting ada nilai amar ma'ruf, ada nilai saudara-saudari anggap ada nilai kebaikan dan saudara-saudari ingin membagikan, memberitahukan yang lain, tidak apa-apa. Begitu. Ya. Saya atas nama channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi mengucapkan terima kasih selalu tiada henti, mengucapkan maaf lahir dan batin selalu tiada henti. Semoga di saat kita wafat kita sudah tidak ke banyak ini dalam banyak hal lagi kita atau ke banyak orang lagi kita mengucapkan minta maaf, karena selama hidup kita sudah selalu berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk meminta maaf sebelum ada yang meminta. Ya, tinggal waktu sedikit lagi. Saya coba nanti di konten berikutnya kita kupas tuntas mengenai maknawi pasambahan kato. Salah satu contoh begini, beribarat batang kayu gadang di tengah koto, baure limbago matan babatang sandi andiko, badahan cupak jo gantang, barantiang barih jo balabeh, babungo patui jo mungkin, badaun rimbun jo adat, babuah kato bana, ayye nyo jania, saya nyolandai. Ya, dan itu ibarat. Pohon itu ibarat, berarti maknawinya bukan maknawi pohon. Karena pohon itu tidak ada limbago. Ya. Baurek limbago matan, pohon tidak ada limbago. Satu lagi kita kupas tuntas nantinya Sumpah Pangulu yang sebelum dibikin naskah oleh Mama Sayuti Datuk Rajo Pengulu, Ketua Elkam, yang seakan-akan seumur hidup menjadi Ketua Elkam, ya. Padahal yang lain juga bisa menjadi Ketua Elkam. Kenapa tidak ada periodisasi? Ya. Dan kita bahas berikutnya nanti sumpah jabatan pengulu itu yang belum dinaskahkan adalah kateh indak bapucuk ke bawah indak baurek di tengah-tengah digiriak kumbang. Dan yang satu lagi yang harus dipahami, itu bukanlah berwujud pohon, karena semua pohon itu ke bawah berurat dan ke atas berpucuk, dan tidak semua pohon sanggup kumbang menggiriak. Ya, paham? Jadi saya pribadi lebih menekankan kepada menyentuh maknawi. Saya tidak menekankan kepada kelebihan atau kepiawaian menghafal. Juga saya tidak mengutamakan kepiawaian di dalam mengucap. Tetapi saya lebih menekankan kepada maknawi apa-apa yang diucapkan. Dan maknawi dari apa-apa yang dihafal, maknawi dari apa-apa yang ditulis. Saya di situ. Ya. Cukup jelas? Ya, sekali lagi saya minta dukungan atas channel YouTube ini. Terima kasih yang selalu mendukung. Tolong di-share, tolong dibagikan. Semoga keinginan saudara-saudari agak terpenuhi, karena pada konten berikutnya saya akan memposting per judul bahasan. Bisa per inisial dalam istilah ABS SBK, khusus satu konten itu adat saja. ABS kan misalnya kan ABS. Jadi adat saja agak beberapa video, setelah itu basandi saja beberapa video, setelah itu saraknya yang di dalam ABS beberapa video. Selanjutnya baru dibahas saraknya dalam SBK, basandi dalam SBK, begitu ya.